Inilah momen Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur saat dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Herman mengikuti seluruh rangkaian pelantikan dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Sebelumnya Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kuasa hukum Herman, Akbar Hidayatullah, menyatakan kliennya sedang mengalami pembekakan jantung sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Harapan Kita. Pihaknya juga membantah kliennya melakukan perbuatan asusila tersebut dan keberatan atas penetapan status tersangka. Kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu di GPK. Sebelumnya, Herman telah dilaporkan oleh orang tua korban didampingi LBH Raka pada bulan Juli 2024 lalu di Mapolres Singkawang. Penetapan tersangka ini sudah melalui pemeriksaan keterangan korban, saksi ahli, hingga hasil visum dan gelar perkara. Penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Meski sudah berstatus tersangka, Herman masih belum ditahan dan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Belakangan, kasus dugaan asusila ini sudah bergulir hingga ke Wasidik Bareskrim Polri. Pihak berwajib melakukan gelar perkara khusus terkait kasus asusila tersebut. Namun hingga waktu pelantikan Herman, hasil dari gelar perkara tersebut belum keluar. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, jelang penetapan paslon di Pilkada 2024, sejumlah kandidat di Jakarta dan Jawa Tengah gencar temui masyarakat untuk raih suara. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan, salah satunya ketersediaan bangku sekolah dan beasiswa. Bertempat di warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta Selasa pagi. Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta. Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti, ia dan Pramono akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal, karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana, banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB, karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Rido ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Dan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur Rabu siang. Kedatangan pasangan Rido ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, hari ini kami sampaikan saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Dinasehati tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi juga dikerjakan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam kesempatan itu, Kaisang mengaku kehadirannya sebagai bentuk dukungan kepada paslon Dewi Iing maksud kami serta Dimyati Natakusuma di Pilkada serentak 2024. Seperti inilah suasana kedatangan Kaisang Pangarep saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Padiis, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan mengenakan sarung dan kaos putih, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini disambut ribuan warga yang ingin sekedar bersalaman maupun bersuah foto. Ya intinya hari ini saya ke Pandeglang untuk mendukung pencalonan dari Ibu Dewi dan Mas Iing. Ibu Dewinya di mana? Udah, oke. Intinya saya mendukung beliau-beliau ini untuk menjadi pemimpin berikutnya di Kabupaten Pandeglang. Minta doanya tadi juga, minta doa ke masyarakat Koroncong juga untuk mendoakan Pak Dimyati sukses untuk menjadi Wakil Gubernur Banten selanjutnya. Udah, saya kira itu aja. Terima kasih semuanya. Dalam kesempatan itu, Kaisang mengaku bahwa kedatangannya ke Kabupaten Pandeglang merupakan bentuk dukungan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi Setiani dan Iing Andri, serta bakal calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, maju di Pilkada serentak tahun 2024.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tiga paslon siap berkompetisi di Pilkada Jakarta. Usai jeda kita akan lihat siapa saja yang menjadi ketua tim ses pemenangan masing-masing kandidat. Tetaplah di Kawal Pilkada. Terima kasih Anda kembali di Kawal Pilkada. Pemirsa, tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus melakukan sosialisasi dalam mempersiapkan tim sukses mereka jelang kampanye resmi tanggal 25 September mendatang. Kehadiran ketua tim ses menjadi kunci untuk meraih suara terbanyak. Lantas siapa saja ketua tim ses masing-masing paslon di Pilkada Jakarta 2024? Kita lihat dalam infografis berikut ini. Kita lihat ini yang pertama dari pasangan Pramono Rano, ada Lis Hartono atau yang kita kenal sebagai Cak Lontong yang dipilih jadi ketua tim sukses. Nah, Cak Lontong ini mengawali karir sebagai komedian dengan mengikuti grup lawak Ludruk Cap Tuge atau Tugu maksud kami, Tugu Pahlawan di Surabaya. Dirinya ditunjuk sebagai ketua tim sukses atau tim ses Pramono Rano agar bisa menghadirkan Pilkada Jakarta yang riang gembira. Dan ini bukan pertama kali Cak Lontong ini terlibat dalam kegiatan politik karena sebelumnya ia juga pernah ikut mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu. Dan selanjutnya kita lihat ada nama Riza
Ahmad Riza Patria ini yang ditunjuk sebagai ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido. Nah, Ahmad Riza Patria ini saat ini menjabat sebagai ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dan sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2020 hingga 2022. Lalu Ahmad Riza Patria juga sempat menjadi anggota DPR RI pada tahun 2014 hingga 2020. Dan penunjukan Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim ses RK Suswono ini dilakukan usai Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ini batal menjadi ketua tim ses RK Suswono. Dan Ahmad Riza Patria dianggap Kimples ini cukup mengenal Jakarta karena itu tadi pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada 2020 hingga 2022 lalu. Dan selanjutnya ini ada nama Siti Fadila Supari, di mana mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY ini ditunjuk oleh paslon jalur independen Dharma Pongrakun dan Kunwardana sebagai Ketua Tim Ses dalam Pilgub Jakarta 2024. Nah, selain menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadila juga pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden SBY pada 2010 hingga 2014 dan juga sebagai pada Menteri Kesehatan pada periode 2004 hingga 2009. Nah, pemirsa, itu dia tadi para tim ses di Pilkada Jakarta. Tentu kita akan menanti ya gitu ya bagaimana strategi kampanye yang mereka akan suguhkan dalam memenangkan para calonnya masing-masing. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda persaingan panas tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Jawa Tengah, para kandidat juga berlomba rebut suara masyarakat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kawal Pilkada. Terima kasih Anda masih bersama Kawal Pilkada. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mengirimkan 2 kader terbaiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader potensialnya untuk menjadi anggota dewan yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 2 wakil rakyatnya yang duduk di kursi anggota DPRD dan dilantik bersama 20 anggota dewan lainnya. Kami coba kerjasama dan akan berbuat lebih untuk kedua sektor unggulan ini, dalam hal ini pertanian dan perikanan dan kelautan. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil saya yang telah mempercayakan saya untuk mewakili segala aspirasi mereka. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan 1 kadernya, Rici Ali, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kader Partai Perindo ini dilantik bersama 42 anggota dewan lainnya untuk periode 2024-2029. Saya melihat pada sekarang ini bahwa tim ini kekurangan air bersih. Makanya daripada itu saya ingin meningkatkan pengadaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur secara merata. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan ini akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada serentak November mendatang. Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah di Desa Luung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah.
Ia diminta untuk membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta ditambah 47 juta. Artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan. Saya punya niat dengan negosiasi, kita kumpulin di masing-masing kabupaten. Kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini, mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, sehingga masyarakat tetap teriak Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari dinas pertaniannya menurunkan ada litbang untuk meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI ini meminta dukungan terhadap ribuan massa kader dan pengurus PDIP Batang. Informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDIP Batang. Masa menyambut antusias kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Kedua tokoh meminta agar relawan, kader juga pengurus partai bisa memenangkan pilihan gubernur juga bupati. Keduanya mengapresiasi antusiasme masyarakat, simpatisan, relawan pendukung juga pengurus partai PDIP Batang. Andika Perkasa menyebutkan sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kali safari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama suket politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi dan misi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan.